Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Dan seperti biasa rutin saya akan ajak Anda berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik dan yang terindah juga termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses inilah yang akan membuat kita berusaha untuk semakin baik dan semakin mendekat kepada Sang Maha Pencipta. Dan saya tidak mengajak Anda untuk menjadi syirik atau musyrik ya. Jadi kalau ada yang bilang syirik musyrik berarti masih labil, masih galau ya. Karena setiap orang yang memiliki keimanan yang teguh dan kuat tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Karena sebetulnya saya juga tidak mengajak Anda untuk tersesat. Dari setiap apa yang saya bacakan, saya mengajak Anda untuk semakin meneguhkan diri dalam tekad hidup untuk menjadi semakin baik, semakin tawadu, semakin istiqomah dan menjadi insan yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan semakin sering menyimak video yang saya hadirkan setiap hari, ada banyak hal positif yang akan Anda peroleh ya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, saya akan geser. Buat yang ingin konsultasi secara private, silahkan kontak Mbak Tati. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Oke, sekarang saya akan mulai dari yang pertama, Aquarius. Untuk hari ini, memulai hari seperti apa? Harus semangat ya. Aspiala, wah, ini tangan dari langit menyembul di balik awan, menerima sebuah piala emas, memancar air kelima penjuru. Dan ada merpati putih menjatuhkan roti komuna. Semoga saja mengawali dengan happy, dengan semangat, dengan tekad untuk bisa menyelesaikan semua tugas yang sudah dirancang dan direncanakan di hari ini. Dan bisa bekerja sama dengan baik sehingga hasilnya optimal ya, happy. Tapi buat yang lagi bersedih, mungkin ada ketidakberuntungan, ada persoalan, ada hal yang mengganjal. Semoga saja pertolongan dari Tuhan ya, seperti halnya tangan di balik awan menyembul ini, sebentuk isyarat bahwa akan ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian untuk yang berpasangan, cinta yang tulus, yang mengalir terus tanpa batas, yang terus memberikan perhatian dan juga keinginan untuk membuat pasangan merasa bahagia akan mendapatkan berkahnya ya, insya Allah. Dari apa yang dilakukan pasti tujuannya untuk membuat pasangan merasa tenang, nyaman, bahagia bersama Anda. Tapi buat yang sedang ada masalah, gangguan, gejolak yang ada di dalam hubungan, belajar sabar ya. Karena segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Anda ikhtiarkan, berdoa dan harus yakin akan menemukan cara atau solusi untuk bisa baik lagi dan rukun lagi ya. Yang masih lajang, kalau sedang melakukan pendekatan tetap fokus juga ya, aktif dan kalaupun memang sedang terhubung komunikasinya dengan seseorang yang bikin tambah semangat bekerja, semangat berbisnis dan usaha, ini mungkin proses untuk menjemput sebuah masa depan, mendapatkan someone spesial, mendapatkan langkah-langkah menuju masa depan yang cemerlang. Wah, itu paket happy namanya ya. Mudah-mudahan proses pendekatan ini pun dibantu banyak pihak sehingga Anda tidak salah pilih dan merasakan menemukan seseorang yang seperti soulmate ya. Dan buat yang lajang, yang belum ada siapapun, gunakan waktu sebaik mungkin untuk terus mengaplikasikan diri Anda, mengaktualisasikan diri Anda dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan yang menunjukkan eksistensi Anda, menunjukkan
keikutsertaan Anda untuk terus berkarya dan berhasil dalam rancangan apapun yang sedang Anda susun, rancangan kerja, rancangan kegiatan usaha, apapun itu yang akan membuat Anda merasa bahagia di hari ini ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Tadi as piala, ini as tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Memulai segala sesuatu didongkrak ya, semangatnya, energinya. Kalau males-malesan, suka ada nyanyi Tell Me Why I Don't Like Monday, Anda harus I like Monday. Dulu zaman kapan gitu ya, zaman saya masih jadi jurnalis, kalau liputan hari Senin itu ada panggung musik namanya I Like Monday. Wah, termasuk juga Anda menanti satu keberhasilan di hari apapun, termasuk hari ini, memulai dengan semangat ya, dan yakin ada satu kesempatan, ada satu peluang besar yang bisa diwujudkan untuk menjadi satu keberuntungan Anda. Kalau memang lagi capek, istirahat dulu. Kalau tenaganya masih ngos-ngosan, jangan dipaksakan, nanti malah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Keterbatasan tenaga harus Anda ukur gitu ya. Jangan sampai sudah tahu lagi capek tapi Anda forsir, nanti malah jadi tambah loyo. Tapi di sini as tongkat sebetulnya Anda siap menerima tugas tanggung jawab yang tidak kecil ya. Tugas tanggung jawab yang besar untuk membuktikan bahwa Anda mampu, Anda bisa menyelesaikan tugas di hari ini, Anda bisa menyusun rancangan kerja di hari ini, dan hasilnya insya Allah memuaskan ya. Buat yang berpasangan, tekad Anda untuk bisa membuat suasana gembira, happy, penuh gairah, selalu bahagia, penuh dengan canda dan tawa, ini yang harus diciptakan. Jangan dalam hubungan berpasangan manyun aja kayak dompet kelipet gitu, jangan ya. Harus smile, happy, dan ini akan menjadi energi positif untuk mendatangkan pintu-pintu rezeki. Jadi berbahagialah dan rukunlah, ini akan menguatkan energi positif yang ada dalam diri Anda, juga pasangan gitu ya. Dan yang sedang bermasalah, hindarkan pertengkaran yang hanya menyulutkan api hingga berkobar. Ini akan fatal. Lebih baik meredam gitu ya, dipadamkan marahnya, dimunculkan kasih sayangnya. Ini menjadi jawaban bagaimana caranya menyatukan hati Anda dengan dia dalam kerukunan. Jangan tengkar, nggak enak. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Anda jadi sakit, jadi marah gitu kan, rugi sendiri nanti. Dianya mungkin cuek, bikin tambah mangkel. Nah, Anda hindarkan hal itu dan malah tingkatkan komunikasinya sehingga dia mengerti apa sih yang sedang membuat Anda jadi ngambek, kesel gitu ya. Ini yang paling penting. Lalu bagaimana dengan yang sedang PDKT? Ini buat yang lajang yang sedang PDKT ya. Anda bisa melakukan pendekatan yang tepat sasaran. Jangan sampai mendekat tapi Anda kayak ogah-ogahan. Orangnya nggak akan tahu Anda ini lagi mengajukan apa, lagi mendekati apa. Harus jelas, tegas, dan bisa diterima sinyal-sinyalnya ya. Semoga dengan langkah seperti ini perjalanan pendekatannya nggak sia-sia. Dan buat yang belum ada siapapun, Anda tuh kayak lagi mensugesti diri Anda untuk semangat, bergairah, maju, jangan nengok belakang, banyak kisah yang sedih, lebih baik fokus, lurus, menyukseskan hidup Anda, menyukseskan karir, pekerjaan, usaha, networkingnya diperluas, kemudian bakti kepada orang tua yang betul-betul ingin Anda lakukan, membahagiakan mereka dengan cara Anda. Semoga langkah itu bisa berhasil ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. Coba Aries. The World. Ini adalah kesempatan Anda yang betul-betul pemuncak ya, pemuncaknya atau penghujung dari cara terbaik Anda untuk bisa memperbaiki semuanya, memulai segalanya dengan langkah yang strategis gitu ya. Jadi dobrakannya oke banget, dan Anda bisa menunjukkan kualitas diri Anda dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam berkomunikasi, dalam menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan urusan pekerjaan atau usaha atau bisnis Anda. Dan gunakan itu, semoga akhirnya akan menunjukkan bahwa apa yang Anda kerjakan hasilnya itu nggak main-main.
bisa betul-betul dilihat oleh banyak orang. Kalau di sini simbolnya seperti kayak the world gitu ya, banyak ya, ibaratnya kayak mendunia. Ya mendunia dalam dunia kerja Anda, dalam dunia bisnis Anda, dalam dunia usaha Anda. Jadi semua akan memperhitungkan Anda, ini nggak main-main nih gitu ya. Dan semangat dimulai dari hari ini, fokus ya. Kemudian untuk yang berpasangan, pastikan bahwa Anda bisa membuat dia merasa tenang, nyaman. Anda selalu berada di sekelilingnya, Anda berada di sekitarnya. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Ini peluang Anda untuk bisa memperbaiki kembali hubungan, untuk bisa menautkan kembali hati bahwa tujuan untuk membangun sebuah hubungan adalah menyatukan cinta dan membangun satu kekokohan. Kalau Anda rapuh bangunan cintanya, gampang sekali masuknya pihak ketiga, gampang sekali tergoda. Jangan sampai ya. Harus kokoh ikatannya, kuat ikatannya, kokoh bangunannya. Itu yang terkait dengan cinta antara Anda dengan pasangan ya. Dan kalau ada yang lagi bermasalah, sabar. Anda pasti tahu bagaimana bisa menundukkan hatinya, bagaimana bisa meluluhkan perasaannya yang lagi membatu atau keras atau ngambek yang gak karuan ya. Lebih baik mengalah sedikit tapi untuk kebaikan berdua dan untuk kemesraan. Jangan sampai kenceng-kencengan, gak enak hidup ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang sedang melakukan pendekatan, tunjukkan secara menyeluruh apa potensi yang terbaik dalam diri Anda, apa hal istimewa yang ada dalam diri Anda. Ini perlu sebagai poin plus-plus yang menjadi pertimbangan seseorang akan merasa yakin menerima Anda sebagai seseorang yang spesial dalam hidupnya ya. Tapi buat yang belum ada siapapun, mungkin Anda sedang berusaha untuk mengembangkan usaha, mengembangkan karir, mengembangkan bisnisnya supaya bisa makin maju pesat. Semoga mendapatkan keuntungan yang besar, peningkatan income yang besar gitu ya. Dan kalau bekerja ya jenjang karir, ini yang harus betul-betul menjadi fokus Anda supaya tidak terbuang sia-sia banyak waktu cuma main-main, iseng-iseng. Aduh jangan deh, lebih baik lakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk aktivitas Anda di karir, pekerjaan, ataupun di karir, di usaha, ataupun di bisnis ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. 10 piala, elemen air terkait dengan perasaan, membebaskan diri dari rasa tegang, rasa lelah, dan siap untuk mengerjakan apapun di hari ini demi satu kesuksesan, demi target freedom financial. Wah, ingin mencapai beberapa hal yang diimpikan, ingin bisa mencapai target yang semakin meningkat hasilnya, dan ini tentu butuh pengorbanan. Pantang lelah, pantang mengeluh, semua harus ada inovasinya. Dan kalau Anda lakukan itu, maka peningkatan akan terasa di dalam aktivitas Anda bekerja ataupun berwirausaha ya. Mudah-mudahan apa yang tergambar di sini terasa sekali pertumbuhannya, perkembangannya di hari ini. Kemudian untuk yang berpasangan, ini adalah bagaimana Anda meyakini bahwa cinta itu membebaskan rasa tertekan, membebaskan rasa curiga, membebaskan rasa cemas. Karena di sini gambaran orang yang bahagia, terbebas dari segala rasa gelisah. 10 piala, ibu bapak berpelukan, anak menari-nari. Suasana happy, ini yang harus dibentuk dalam hubungan Anda dengan pasangan. Tapi kalau lagi ada yang bermasalah, mungkin ada kurang komunikasi, ada salah persepsi, ada salah mengira, ada yang terlalu menduga-duga sehingga mengganggu kenyamanan, ketentraman, dan kerukunan hubungan Anda dengan pasangan. Coba diperbaiki komunikasinya ya. Dan buat yang sedang mengejar karir, lajang ini yang sedang mengejar karir, pastikan bahwa Anda tidak terbeban oleh hal-hal yang bisa menghambat laju dari proses peningkatan karir Anda. Dan kalau sedang ada peningkatan usaha yang sedang Anda upayakan gitu, jaringan usaha yang diperluas, komunikasi dengan vendor-vendornya yang makin diperluas gitu ya. Komunikasinya tuh maksudnya hubungan ya, diperbaiki. Anda punya banyak link dari vendor-vendor yang mungkin mensuplai
barang atau memiliki hubungan dalam usaha jasa gitu ya. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Mungkin inilah cara untuk bisa Anda menuju kepada proses kesuksesan dalam berbisnis, bekerja, ataupun berusaha. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, ini juga satu sinyal positif bahwa Anda merasa mulai sreg. Pendekatan ini mengarah kepada keinginan menjadikan dia sebagai seseorang yang kelak menjadi pendamping hidup Anda. Kalau memang yakin, kenapa tidak? Lakukan pendekatan itu, semoga apa yang Anda lakukan memang tidak salah pilih, memang sudah sesuai, dan juga Anda merasakan chemistry-nya yang kuat. Itu yang penting ya. Giliran Gemini, saya ambil satu kartu, 7 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ada yang ditunggu hari ini, ada sesuatu yang Anda anggap sebagai peluang. Jangan ditunggu, harus dijemput, harus diupayakan, harus diperjuangkan, karena banyak sekali nih koin-koinnya. Kalau Anda bergerak cepat, melakukan sesuatu dengan target-target yang sudah ditetapkan, Anda harus kejar ya, karena ini menggambarkan ada kemungkinan keberhasilan yang Anda peroleh. Jadi kalau Anda hanya sekedar menunggu, kemudian tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh, ini akan menjadi sia-sia. Ini semua butuh kerja keras, butuh upaya, butuh keyakinan, dan butuh kepercayaan. Kalau memang ini waktunya Anda melakukan satu aktivitas mengarah kepada keberuntungan, kenapa tidak? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Semoga hal-hal yang terkait dengan urusan target, urusan merealisasikan sesuatu yang terkait materi, kenapa tidak? Mudah-mudahan dengan sesuatu yang Anda perjuangkan dapat realisasi, asalkan ada fokus ya, nggak belok kiri, nggak belok kanan, nggak melenceng kiri, nggak melenceng kanan. Ini merupakan peluang yang harus dijemput ya. Dan untuk yang berpasangan, kalau memang saatnya Anda harus melakukan satu komunikasi, melakukan satu pendekatan untuk meyakinkan bahwa Anda hanya untuk orang yang Anda sayangi, kenapa tidak ya? Harus memulai dengan tekad yang kuat, harus memulai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meyakinkan dia bahwa Anda tidak hanya sekedar janji gitu ya, tidak sekedar memberikan buayan, tapi betul-betul dan sungguh-sungguh Anda sedang berjuang untuk membuat dia merasa bahagia, nyaman, dan merasa diperhatikan. Itu yang paling penting ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang melakukan pendekatan, jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh gitu ya. Dan Milo sini, banyak yang nanya, Milo sini, Milo sini, ditanya tuh, tante, om pada nanya, sini Milo, sini, kok jual mahal Milo? Iya, sini nggak apa-apa, sini. Ya sudah, nanti deh Milo kesininya ya, Milo nanti kesini ya. Oke, dilanjut buat yang lajang yang sedang melakukan pendekatan, Anda tuh harus menunjukkan sungguh-sungguh kalau Anda tuh bukan cuma menunggu, tapi melakukan satu upaya, ada ekspresi yang menunjukkan bahwa memang Anda ingin dekat dengan dia, ingin mengistimewakan dia, ingin memberikan satu gambaran bahwa Anda serius untuk dekat dengan dia. Jadi bukan sekedar iseng-iseng, tapi punya tujuan yang positif, tujuan yang tulus untuk membangun satu hubungan yang siapa tahu dia adalah jodoh Anda. Tapi yang paling penting adalah tidak menunggu. Kalau menunggu keburu diambil ya sama orang lain, disabot ya. Ada tikungan tajam, bahaya gitu. Jadi harus diupayakan bagaimana supaya kedekatan itu menjadi kenyataan ya. Dan buat yang belum ada siapapun, ini setumpuk peluang. Kalau memang Anda tahu dan jeli menangkap peluang-peluang yang ada, maka semua
hal yang bisa Anda wujudkan dalam bentuk keberuntungan bisa dilakukan. Jadi nggak sia-sia lewat gitu aja, nggak mental kemana gitu ya. Kesempatan harus dijemput, peluang harus diwujudkan, direalisasikan gitu ya. Kalau kita punya peluang, masa kita cuma ngeliatin aja? Pasti harus diperjuangkan supaya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengerjaan terhadap kesempatan tersebut, pekerjaan, kegiatan ya, kegiatan sosial atau apapun yang sebetulnya membutuhkan keseriusan Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer, sama-sama C-nya ya, Cancer. 9 piala, elemen air terkait dengan perasaan, yang terkait dengan juga hal-hal yang menyangkut kebatinan, perasaan, pikiran ya. Dan mudah-mudahan ini adalah gambaran di mana Anda amat sangat yakin memulai segala sesuatu dengan begitu percaya diri bahwa yang dilakukan sudah running, yang dilakukan akan terbantukan karena banyak orang yang ingin terlibat dalam aktivitas yang Anda yakini membawa banyak keberuntungan, membawa banyak kebaikan, membawa banyak kemudahan. Dan ini adalah bagian dari rasa tenang Anda bahwa pengerjaan yang dilakukan itu sudah sesuai prosedur dan Anda tinggal menambahkan hal-hal yang masih kurang. Makanya di sini gambarannya orang tuh percaya diri banget, semua sudah terencana dengan baik, sudah bisa dikerjakan dengan baik, dan mudah-mudahan memang seperti itu adanya hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, kalau memang Anda sungguh-sungguh mencintai dia, jangan terlalu percaya diri, jangan overconfidence bahwa dia baik-baik aja, dia sudah merasa senang, nyaman, bahagia. Karena cinta itu butuh realisasi, cinta itu butuh ekspresi, nggak diem anteng kayak membaca pikiran orang. Oh, dia udah bahagia, dia sudah tenang, dia sudah nyaman, nggak ada masalah, nggak ada kegoyangan, tidak ada kegalauan. Itu kalau nggak pas bisa bahaya. Padahal pasangan Anda mungkin dongkol dengan Anda, terlalu dingin, cuek, dan merasa bahwa Anda nyaman, tenang bersama Anda, padahal belum tentu. Nah, perlu bicara, menyatakan sesuatu, nggak apa-apa biar dibilang kayak pacaran aja. Lo memang harus ditumbuhkan rasanya, mesranya seperti orang pacaran. Ini akan membuat hubungan itu kayaknya kok selalu ada iramanya. Itu yang paling penting, jangan dibikin flat ya. Nanti kalau ada pihak ketiga iseng jahil, kalau dia berbelok gimana? No, jangan ya. Anda harus berupaya sungguh-sungguh untuk bisa mempertahankan perasaan cinta ya, rasa cinta yang ada di antara Anda berdua. Bagaimana caranya mengobarkan rasa yang pernah menjadi greget-greget ketika jatuh cinta ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang melakukan perjuangan untuk bisa dekat dengan seseorang, jangan terlampau percaya diri bahwa dia pasti terima. Belum tentu juga, makanya pendekatannya tuh harus smooth ya. Anda harus bisa menakar pikiran, perasaan seseorang yang Anda dekati sehingga Anda tidak lalai, sehingga Anda tidak lengah. Kalau Anda bisa menakar, oh dia lagi gerah, lagi males dideketin, lagi sibuk, lagi suntuk. Nah, Anda kendorkan dulu, tapi begitu ada kesempatan, kencengin lagi untuk proses pendekatan. Siapa tahu ada momentum di mana dia butuh sekali teman ngobrol dan Anda orang yang paling pas dan betul-betul kena di hati dia. Itu menjadi golden momennya ya. Dan buat yang belum ada siapapun, mungkin ada baiknya juga Anda itu mencoba menjalin hubungan dengan banyak orang, ikut organisasi, ikut berbagai kegiatan. Atau kalau memang belum ada siapapun, aktivitas yang ditambah pun boleh setelah misalnya kalau misalnya Anda kuliah, ya usai kuliah. Kalau misalnya Anda sudah bekerja, sudah mandiri, pulang kerja mungkin bisa bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang menambah wawasan pengetahuan Anda. Sehingga ketika ada situasi kondisi yang
menginginkan kemampuan Anda dalam berpikir dan menganalisa satu pekerjaan, Anda sudah mampu. Jadi akan menempatkan Anda di posisi kandidat yang termuda. Wah, keren deh tuh ya. Jadi makanya saya bilang jangan pernah sia-siakan waktu, gunakan sebaik-baiknya untuk meluaskan jaringan pertemanan, karena ini penting sekali link ya dalam kehidupan, atau menambah ilmu pengetahuan, perbanyak informasi yang masuk, rajin membaca juga, karena di sana akan menemukan banyak informasi positif yang membuat Anda jadi betul-betul merasakan mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan di luar dari sekolah formal ya, pendidikan formal, sehingga Anda merasa ini yang membuat saya makin percaya diri untuk bertarung di kancah bebas dalam era globalisasi. Wah, berat banget ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. Ini tadi Cancer ya, sekarang Leo, Knight of Pentacles, kesatria koin. Semangat, ada tugas mau pergi ke satu tempat, ada tugas untuk menyelesaikan satu urusan. Semoga apapun urusannya, apapun tugasnya bisa terselesaikan dengan baik hari ini ya. Semangat dengan mendapatkan gambaran kalau makin rajin, makin banyak hal-hal atau ide-ide yang dilakukan, menambah pundi-pundi Anda ya. Dan buat yang berpasangan, sesekali ajaklah pasangan Anda melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa membawa kehidupan Anda sukses, kehidupan Anda makmur, kehidupan Anda berubah ke arah yang positif, sehingga ada beberapa hal yang bisa membuat Anda bersemangat gitu ya. Bersemangat untuk membangun satu kehidupan yang diliputi rasa cinta, bahagia, dan juga mungkin ya kalau ada cemburu-cemburu dikit aja, jangan sampai banyak, rusuh nanti ya. Dan buat yang lajang, kalau sedang ada tawaran untuk pindah, tawaran kerja yang baru, tawaran posisi baru, tawaran untuk ikut aktivitas yang mungkin orang lain sulit untuk mendapatkannya, ternyata Anda mendapatkan tawaran, itu namanya berkah ya. Dan mudah-mudahan dengan kemampuan Anda berkomunikasi dengan siapapun, menambah nilai plus diri Anda, sehingga banyak keberuntungan yang datang dari komunikasi yang pandai ini akan membuat orang terkesan dan ingin sekali selalu bekerja sama dengan Anda. Nah, buat yang belum ada siapapun, bukan berarti Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang misalnya ke arah yang meningkat. Oh, bisa banget. Kalau belum ada siapa-siapa, belum mikirin seseorang, malah justru mungkin waktunya lebih banyak untuk bisa membuktikan bahwa Anda bisa aktif, Anda bisa bekerja sama, Anda bisa meningkatkan karir, Anda bisa meluaskan jaringan usaha atau bisnis Anda. Ini yang harus dipahami betul-betul, bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi mumpung belum ada siapapun yang gondeli, membuat Anda jadi serius untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan target-target yang wow ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. 10 koin, elemen tanah, terkait dengan materi yang bercucuran dari langit, menggambarkan adanya satu hal yang positif sekali jika Anda mulai terpikir bagaimana melakukan aktivitas yang tepat sasaran, tepat guna, efisien, efektif, dan ini membawa keberkahan, cinta kasih di antara pihak-pihak yang membangun satu hubungan kerja, satu hubungan usaha, karena makmur bersama, sukses bersama, dan sesuai dengan harapan mendapatkan berkah dari Sang Maha Pencipta, sehingga membuat Anda makin yakin segala hal yang dilakukan akan memperoleh keberhasilan ya. Iya, Tutul sini Tutul, teriak-teriak mau diajak main. Si Milo mana? Milo, sini, Milo, sini. Masih susah Milonya ya. Ya, dan buat berpasangan, ini adalah gambaran sosok seorang yang sudah tua memandang putra-putrinya bahagia, dan ini adalah gambaran di mana Anda dan pasangan ingin sekali bisa terus hubungan ini dalam target-target yang kelak akan dalam kehidupan yang kecukupan, sejahtera,
bahagia gitu ya, long lasting, together forever, jadi bersama selamanya. Ini yang menjadi impian Anda. Maka dalam sebuah hubungan hindarkan pertengkaran atau perselisihan, karena yang terpenting adalah sehati, sejiwa ya, dan visi misinya yang dibutuhkan, visi dalam kehidupan, misi kehidupan berdua ini yang paling penting, karena ini mendewasakan diri Anda dan pasangan sehingga tahu apa saja langkah yang tepat dalam mengarungi satu kehidupan bersama ini. Tapi kalau ada yang lagi ada masalah nih, harus tenang, jangan dikedepankan hal-hal yang kurang dari pasangan. Kayak orang Jawa bilang tiondet-tondet gitu ya, apa sih? Pokoknya kayak diulang-ulang, jadi kayak diingatkan lagi hal-hal yang gak enak. Ini justru akan memicu pertengkaran, gak akan usai. Lebih baik tutup, fokus kepada bagaimana membangun satu hubungan yang tenang, damai, dan tentram ya. Dan buat yang berpasangan, buat yang lajang yang sedang mendekat kepada seseorang, tadi berpasangan sudah, yang sedang mendekat dengan seseorang, ini percintaan lajang ya, mungkin Anda harus bisa mencari celah bagaimana bukan cuma mengenal dia, tapi mengenal keluarganya, mengenal orang tuanya, kemudian melihat pandangan-pandangan hidupnya. Ini akan menambah nilai plus ketika Anda mendekati seseorang, sehingga Anda makin yakin pilihannya jatuh pada dia gitu ya. Untuk yang belum punya siapapun, belum ada siapapun, sebetulnya Anda punya potensi besar sekali untuk mengisi waktu dengan berbagai hal yang positif, yang menguntungkan. Bahkan ini pundi-pundi yang berjatuhan dari langit menggambarkan apapun yang Anda lakukan akan menambah income, akan menambah nilai positif, akan menambah kesibukan Anda dalam beraktivitas. Mudah-mudahan pilihan Anda tidak salah dalam segala kegiatan yang Anda pilih, tentu yang akan membuat Anda merasa nyaman. Kalau enggak, pasti cuma sebentar udah ditinggal ya. Giliran Libra, as koin, elemen tanah, koin. Ini as koin menggambarkan ada tangan dari langit di balik awan menyembul, menyerahkan koin besar melewati pagar-pagar dari tanaman yang hijau, menggambarkan ada satu kemakmuran, satu keberuntungan, satu kerejekian yang besar yang bisa diupayakan, yang sedang menjadi kesempatan untuk Anda. Jadi jangan galau, bingung, atau bimbang ketika ada kesempatan emas datang. Anda harus bisa mewujudkan dan merealisasikannya. Dan ini adalah bagian dari hasil perjuangan Anda di waktu lalu. Ini menjadi berkah besar. Kalau memang hari ini ada yang ngajak pergi, ikutlah. Siapa tahu di sana Anda menemukan banyak kesenangan, kebahagiaan, kerejekian, dan juga sesuatu yang berkaitan dengan prospek dari bagaimana Anda mengembangkan karir, usaha, dan juga bisnis mungkin ya. Dan mudah-mudahan di suasana yang mungkin Anda saat ini tiba-tiba sedang tidak pasti, galau, ternyata mendapatkan jawabannya, datanglah peluang tersebut, datanglah kesempatan yang betul-betul monumental ya, golden moment, di mana Anda bisa memanfaatkannya untuk satu gebrakan hidup lebih maju, bekerja lebih rajin, hasil lebih meningkat, dan juga pengakuan yang datang dari atasan, dari perusahaan, dari partner usaha, dari partner bisnis, apapun itu ya. Dan buat yang berpasangan, tunjukkan cinta Anda yang begitu besar dan tulus untuk bisa membuat dia bahagia. Semampu yang Anda bisa, Anda ingin membuat dia merasa bersyukur memiliki Anda. Dan buat yang sedang bermasalah, mungkin ada baiknya Anda sedikit mengalah untuk membuat dia merasa diistimewakan, untuk merasakan bahwa dia betul-betul diprioritaskan ya. Ngalah bukan berarti kalah, tapi ini untuk satu hubungan yang terselamatkan. Kemudian untuk yang lajang, kalau sedang ada kesempatan menyambut hati seseorang,
Anda harus jujur kalau Anda memang suka dengan seseorang, dan ini akan menjadikan kesempatan Anda makin terbuka, dan dia akan merespon positif juga kalau ternyata Anda nggak jual mahal, nggak bikin repot waktu pendekatan gitu ya. Dan semoga saja Askoin ini menggambarkan satu hubungan yang bahagia ya. Buat yang sedang bermasalah, sabar, harus tenang untuk mengatasi tipikal orang yang mungkin keras, nggak mau kalah, selalu merasa dia yang paling berjasa. Nah, Anda harus tenang, jangan betul-betul malah counter attack, malah nanti jadi bermasalah lebih parah lagi ya. Lebih baik ajak bicara dari hati ke hati dan katakan Anda ingin mendengar apa sih yang dia inginkan dari Anda supaya hubungan ini bisa tetap damai, rukun, dan bahagia. Nah, buat yang lajang, kalau yang lagi melakukan pendekatan, ini kesempatan emas karena Anda betul-betul sedang menuju kepada proses atau titik yang memberikan harapan besar. Kalau memang peluangnya besar, kenapa tidak di-maintain gitu ya? Karena kalau sudah terbuka pintunya, jalan menuju kepada seseorang itu jauh lebih mudah. Dan buat yang belum ada siapapun, mungkin sedang memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang diperoleh di dalam karir, di dalam pekerjaan, usaha, atau bisnis yang dikembangkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi petunjuk Anda untuk makin bersemangat, untuk bangkit lagi, untuk bergerak lagi. Never look back. Udah nggak usah ditengok yang di belakang, cinta-cintaan yang gagal nggak usah dipikirin, tapi fokus bagaimana Anda bisa sukses dan membahagiakan orang tua gitu ya. Mungkin Anda terpikir mau membelikan orang tua sawah, membelikan orang tua yang diinginkan lah, misalnya orang tua Anda ingin pergi umroh. Wah, buat yang muslim tuh ya, wah ada tuh kemarin klien saya cerita, alhamdulillah saya udah mengumrohkan orang tua saya, Mbak Endang gitu ya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa Anda lakukan untuk membahagiakan orang yang paling Anda kasihi, yaitu orang tua ya. Oke. Yang berikutnya adalah Capricornus. Capricornus melulu saya nyebutnya. Ada apa ini nama Capricornus? Oh, Capricornus adik saya ya. Mudah-mudahan sih saya nggak lupa waktu ngucapin ulang tahun Capricornus, saya jadi teringat sekarang. Oke, ini Scorpio. 6 piala, elemen air terkait dengan perasaan. Akan banyak hal yang Anda lakukan terkait dengan usaha yang waktu lalu sudah dirintis ya. Ini terkait dengan terhubungnya sesuatu di waktu lalu, dan ini berkah ya, menjadi kepuasan tersendiri karena ternyata membawa hasil, membawa kebaikan, dan membawa respon positif dari apa yang Anda perjuangkan selama ini. Dan ini menjadi bukti bahwa Anda kalau sudah berusaha nggak main-main, karena serius ditujunya dan serius hasilnya ya. Dan buat yang berpasangan, jangan coba-coba melirik kiri, melirik kanan, membelah hati, membelah dua, membelah tiga. Hindarkan hal itu, karena di sini sebetulnya Anda amat sangat menjaga hatinya, amat sangat berusaha untuk tetap bersama, karena ada kaitannya dengan segala yang diperjuangkan di waktu lalu. Jadi ini asmara yang luar biasa, cinta yang begitu kuat karena terikat atau terpaut dengan hal-hal yang sudah pernah ada di kehidupan sebelumnya. Mudah-mudahan ini yang membuat Anda makin sayang dan cinta. Kalau ada masalah, udah ingat waktu jatuh cinta sama orang yang Anda sayangi, pasti luluh lagi dan ingat lagi, dan teruskan apa yang sudah menjadikan hubungan Anda bergairah, penuh cinta dan mesra. Dan buat yang belum ada siapapun, ada beberapa hal yang bisa dikerjakan, mungkin terkait dengan teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, mengerjakan proyek yang hasilnya untuk satu hal yang mungkin sudah Anda tunda. Anda ingin memberikan sesuatu untuk keluarga atau orang tua, Anda ingin pergi ke satu tempat yang sudah lama sekali Anda tunda ya. Mudah-mudahan apapun itu hari ini
semuanya bersemangat. Kemudian untuk yang berikutnya, Sagittarius, as pedang, elemen angin, terkait dengan semangat. Hari ini punya target, saya harus sukses, saya harus berhasil, targetnya terlampaui, terbukti dengan ini. Anda sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah, untuk menuntaskan tugas, untuk membuktikan bahwa Anda mampu menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Ini pemenangnya ya. Anda pemenang dari apa yang sedang Anda perjuangkan dan Anda pertaruhkan. Dan buat yang berpasangan, ini adalah bagaimana Anda berjuang untuk bisa memenangkan hatinya, memenangkan cintanya, meyakinkan dia bahwa Anda betul-betul sangat menginginkannya. Dan mudah-mudahan ini bukti bahwa kekuatan pikiran bisa membuat dia terhubung rasa batinnya, karena memang Anda ingin pikiran, perasaan, dan juga hal-hal yang terkait dengan hubungan Anda dengan pasangan itu terjaga dengan rapi ya. Dan buat yang lajang, yang belum ada siapapun, mungkin sedang berusaha untuk membuktikan Anda dalam beraktivitas menjadi yang terbaik gitu ya, dan menjadikan Anda di posisi yang tertinggi. Ini pemenangnya. Jadi sekarang kalau yang sedang berpasangan memperjuangkan hubungan jangan sampai bermasalah, jangan sampai retak. Tapi kalau yang lajang sedang berjuang bagaimana bisa mendapatkan cinta seseorang, sedang berjuang bagaimana mendapatkan perhatian dari seseorang yang proses pendekatannya tuh kayaknya buat Anda tuh gampang-gampang, sedikit susah gitu ya. Mudah-mudahan sukses dan harus serius. Jadikan dia, kalau memang cocok langsung ya, jangan lama-lama. Jadikan dia seseorang yang memang tepat untuk mewarnai hidup Anda. Dan buat yang belum ada siapapun, ini bentuk perjuangan bagaimana Anda membuktikan bahwa sendiri itu nggak harus kesepian. Sendiri itu bisa dibuat aktif, produktif, dan bisa bermanfaat atau berguna bagi siapapun yang sedang membutuhkan Anda. Jadi nggak terbeban karena ada si anu jadi nggak enak, ada si itu jadi nggak enak. Ini yang akan menjadi keputusan adalah bagaimana Anda memperjuangkan setiap peluang atau kesempatan yang diperoleh ya. Yang berikutnya, nah ini baru Capricornus, kesatria tongkat, menggambarkan ada satu gairah semangat yang membuat Anda ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik di hari ini. Langsung punya jadwal ketemu dengan siapa yang terkait dengan hasil hasil usaha Anda ya. Dan di hamparan menguning seperti ada perbukitan emas, di sanalah Anda menuju, seperti halnya janji hidup yang bahagia dan sejahtera. Itulah yang Anda perjuangkan, dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang ketika Anda sudah bergerak maju, sudah membuktikan bahwa Anda serius dan sungguh-sungguh ingin mencapai satu target yang diharapkan. Kemudian untuk yang berpasangan, hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan pada pasangan, yang ingin Anda sampaikan kepada orang yang disayangi. Dan kalau terkaitnya dengan cinta yang berpasangan, berarti inisiatif Anda begitu kuat untuk membuat hubungan menjadi hidup, menjadi bergairah. Karena kalau cuma sekedar ingin aja nggak terrealisasi, itu nonsens. Ada perasaan happy. Anda harus mampu menciptakan satu perasaan bahagia, perasaan nyaman, perasaan tentram yang akan membuat kalau dalam hubungan itu dijaga baik-baik supaya tidak terganggu kiri dan kanan. Tapi kalau buat ada yang bermasalah, lagi ribut sama pasangannya, jangan lama-lama, karena biasanya kalau apinya terlalu besar yang ada duer gitu ya, langsung nggak dibuat deh gitu ya. Dan mudah-mudahan buat yang berpasangan, Anda tahu bagaimana membawa hubungan ini tetap bahagia, bergairah, dan penuh cinta. Dan buat yang lajang,
kalau memang ada kesempatan untuk bertemu ya, ada meeting, ada hal-hal yang secara bergiat gitu ya, secara bergiat Anda betul-betul ingin menghasilkan satu proses yang positif. Jadi saya ambil ini dulu deh, yang sedang melakukan pendekatan harus strategis, pendekatannya harus sesuai, harus mengarah kepada seseorang yang memang menginginkan Anda dan juga Anda menginginkan dia gitu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, kegiatan atau aktivitas kerja harus menjadi sorotan utama Anda kalau Anda ingin sukses, berhasil menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi buat yang Milonya sudah muncul, Milo banyak yang tanya, tapi kamu di penghujung munculnya Milo, ekornya digesek-gesek, Milo, sini Milo sini, muncul sini, sini Milo, coba Milo mana? Ada yang kangen sama Milo, katanya Milonya mana? Coba Milo sini, mau nengok, Milo mau nengok. Jadi buat Capricornus, dalam hal yang lajang, yang sedang melakukan pendekatan harus pede, dan yang sedang sendiri nggak ada siapapun, lajangnya harus yakin bahwa yang ditugaskan kepada Anda ini nggak main-main. Tujuannya adalah untuk sebuah perubahan yang signifikan dalam melakukan segala sesuatu menuju perubahan yang optimis ya, dan nggak ada yang sia-sia kalau sesuatu dilakukan dengan penuh semangat. Oke, dari apa yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, ada yang merasa kurang cocok, singkirkan. Apalagi kalau ada yang merasa nggak resonansi gitu ya. Jangan lupa disingkirkan. Tapi kalau ada yang baik bagaimana? Aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Yang mau konsultasi private, kontak Mbak Tati, tanyakan bagaimana transfernya, berapa transfernya, bagaimana transfernya, dan bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.